Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ada yang pernah dengar lagu itu tidak? Nah, kenapa Miss Mela menyanyikan lagu itu? Karena lagu itu akan berhubungan dengan pembelajaran tematik IPS kita hari ini. Jadi anak-anak, siapkan alat tulisnya jika mau mencatat dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Mela. Kita sudah masuk di tema 2 ya anak-anak. Tema 2, subtema 1. Nah, untuk hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Ada 2 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, yang pertama tadi pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak? Bisa ya, tanaman jagung adalah tanaman atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, biasanya jagung digunakan sebagai bahan makanan bagi orang-orang di daerah tertentu. Nah, jagung juga digunakan sebagai pengganti nasi, jadi bahan pokok pengganti nasi. Kenapa? Karena jagung mengandung karbohidrat. Selain itu, jagung juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Yang digunakan adalah kulit dan juga sisa bonggolnya. Bisa digunakan untuk hiasan pensil, bisa untuk tempat pensil, bahkan dijadikan sebagai vas bunga. Selanjutnya yang kedua, nih yang seru sekali karena nanti kita akan melihat sumber daya alam dari berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dan setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh kondisi alamnya juga, anak-anak. Sekarang kita mau ke Pulau Sumatera terlebih dahulu. Nah, diingat baik-baik nih, Pulau Sumatera itu yang bentuknya seperti apa? Di Pulau Sumatera banyak sekali daerah yang bentuknya itu adalah pegunungan. Nah, pegunungan sendiri dimanfaatkan untuk tanaman budidaya di Sumatera. Yang pertama ada kopi. Yang kedua, lada. Ada lada hitam, ada lada putih atau biasa kita sebut dengan merica. Lalu yang ketiga karet, pohon karet ya, yang biasanya batangnya diiris lalu nanti getahnya itu dikumpulkan. Nah, itu pohon karet. Terus yang ketiga ada pohon coklat, penghasil coklat. Jadi Pulau Sumatera termasuk penghasil coklat yang cukup besar ya, cukup banyak. Lalu yang selanjutnya itu adalah tembakau. Dan yang keenam ada kelapa sawit. Itu adalah beberapa contoh sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Selain itu, Pulau Sumatera juga kaya dengan hasil tambangnya. Nih, coba perhatikan. Ada minyak bumi, ada timah, dan juga batu bara. Nah, kelapa sawit tadi, anak-anak, di Sumatera itu kan banyak sekali perkebunan kelapa sawitnya ya. Kelapa sawit sendiri dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Jadi selama ini kalian jika menggoreng pada saat memasak itu berasal dari kelapa sawit. Dan untuk hasil tambangnya sendiri, minyak bumi dan batu bara itu dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sekarang kita ke Pulau Jawa, pulau yang kita tinggali sekarang ini ya. Apa saja nih sumber daya alam yang dihasilkan oleh Pulau Jawa? Yang pertama adalah kopi, ya. Yang kedua adalah teh. Nah, teh banyak sekali ya di Pulau Jawa ya, karena kondisi alamnya yang sejuk. Lalu yang ketiga, kina. Nah, mungkin anak-anak masih cukup asing ya dengan pohon kina ini. Miss sendiri juga belum pernah melihat pohon kina secara langsung. Tapi kurang lebih bentuknya seperti ini yang ada di gambar. Nah, di Jawa juga terkenal dengan lahan persawahan tersubur. Salah satu contoh daerahnya adalah daerah Karawang. Nah, di sana dikenal sebagai lumbung padi. Ini dia contoh bentuk lumbung padinya itu seperti itu, seperti rumah. Lalu padi-padi yang sudah menguning
dimasukkan ke rumah-rumah itu atau pondok-pondok itu lalu dikumpulkan begitu. Nah, selain tadi sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan, di Jawa banyak juga di daerah pesisir pantainya itu dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Anak-anak bisa lihat di gambar-gambar ini ya. Sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Di Kalimantan, sebagian besar daerahnya itu adalah dataran rendah dengan hutan lebat yang merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Jadi di Kalimantan daerah hutannya itu masih cukup luas sehingga dikatakan sebagai paru-paru dunia. Tapi sayangnya sekarang sudah banyak berkurang oleh karena penebangan liar dan kebakaran hutan seperti itu. Nah, biasanya hutan-hutan tersebut dimanfaatkan manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti karet tadi ya, yang diolah menjadi ban. Terus ada rotan. Nah, kalau rotan itu biasanya diolah menjadi kerajinan tangan. Dan ada kelapa sawit juga di Kalimantan yang diolah menjadi minyak goreng. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Hampir sama dengan Sumatera tadi ya. Nah, sekarang kita ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, daerahnya itu banyak dimanfaatkan untuk ditanami berbagai macam sumber daya alam. Tapi di sini contoh yang diberikan ada 3 ya, yaitu ada pohon pala. Pala itu biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu dan bahkan sebagai makanan. Lalu yang kedua kelapa. Di sana karena daerahnya banyak pesisirnya di Sulawesi, jadi ditanamnya itu kebanyakan kelapa. Nah, terus yang ketiga adalah jagung. Mereka banyak menggunakan jagung untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang. Nah, barang tambang yang terkenal di Pulau Sulawesi adalah aspal yang kita sudah sering lihat di jalanan itu. Nah, itu asalnya dari pulau ini ya, salah satunya ya. Nah, aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, tambangnya. Nah, sekarang kita ke pulau yang terakhir yaitu Papua. Di Papua, sebagian besar wilayahnya itu berupa hutan konversi dan juga hutan lindung. Di sana banyak menghasilkan berbagai sumber daya alam. Contohnya adalah sagu yang terkenal ya di Papua. Sagu dimanfaatkan untuk bahan makanan pokok. Nah, kemarin di tema yang pertama kalian mengenal makanan papeda yang berasal dari Papua. Nah, itu berasal dari pohon sagu yang diolah. Lanjut, ada rempah-rempah yang disukai oleh pasar internasional. Nah, ini banyak sekali nih rempah-rempah di Papua yang bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Nah, Papua juga merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang seperti tembaga, emas, dan logam. Nah, emas kita sudah tahu ya, di Papua ya ada salah satu tambang yang cukup besar ya, PT Freeport yang menghasilkan emas. Dan emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Seperti itu. Nah, ini gambar-gambar untuk yang hasil tambang lainnya seperti tembaga dan juga logam. Kurang lebih seperti ini. Oke deh, pembelajaran IPS kita hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Semoga materi tadi bisa menambah wawasan kalian tentang pemanfaatan jagung dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sampai jumpa.